وأموات المسلمين أجمعين، ونخص خصوصا إلى حضرة الروح لمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم، ويعين علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, kita dapat menghadiri hari ke-7 lawatan ta'ziyah dari almarhum, sekaligus juga sebagai penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian pula salawat dan salam beriring kita haturkan kehadiran Nabi yang mulia, Nabi tercinta, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati sahibul ta'ziyah, keluarga pemangku duka. Yang saya hormati pula Bapak Imam Masjid Uswatun Hasanah, Bapak Doni Abbas, orang tua saya yang saya sering sapa dengan Om Bakar, Imam Masjid Bukit Tursina Faisal Balamo, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Abdul Karim Dama, Ibu Hajah, hadirin hadirat, para jamaah takziah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Ada satu ungkapan dalam bahasa Arab yang dikatakan oleh mereka para ahli hikmah. Ungkapan itu bunyinya begini, Pak: la qimata lil khashadi amama al-dhahab, innal gharaki satatamassaku bil khashadi wala taltafita ila al-dhahabi faqimatu syai' tadihu indal hajati ilaih. Indonesianya artinya, sepotong kayu takkan ada nilainya apa-apa bila disandingkan dengan emas. Namun di saat engkau tenggelam di tengah lautan, kau pasti akan memilih sepotong kayu daripada emas. Begitulah bila sesuatu saat kita butuhkan baru terasa betapa tinggi nilainya. Sepotong jarum tak ada arti apapun bagi kita, tapi saat kita ingin menjahit satu rumah bisa jadi masalah gara-gara jarum tidak ada. Manusia ketika disibukkan oleh kehidupan duniawi, Allah tidak pernah membatasi dia untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi ada waktu ketika Allah memanggil, ia lupa dengan panggilan Allah. Ini yang dikatakan Quran, sebagaimana Allah menyebutkan penyesalan orang yang wafat di akhir kehidupan. Ia berkata kepada Allah saat nafas telah sampai di tenggorokan, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, kembalikan ruhku yang engkau akan keluarkan.
karena dulu banyak amal saleh kutinggalkan karena alasan kesibukan. Hari ini tidak ada lagi waktu saya untuk beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Demikian kata Quran kepada Anda dan saya yang masih hidup. Panggilan dan seruan azan dimanapun ia berada, seakan-akan panggilan itu hanya sebuah suara seruling yang tak perlu kita indahkan. Hayya 'alas shalah, kita berkata, tunggu masih banyak pelanggan, tunggu masih ada kesempatan. Ya, kata kita dikala sehat. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan Al-Asam, seorang ulama yang hidup kurang lebih 1200 tahun yang lalu. Ia berkata kepada saya dan kita semua, apa kata beliau? La ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 3 hal yang sangat penting tapi tidak pernah diketahui oleh kita kecuali hanya 4 orang. Yang pertama, khadru syabab la ya'rifu illa syuyukh. Masa muda, tidak ada yang tahu pentingnya masa muda kecuali ketika mereka telah lanjut usia. Bukankah kita yang ada sekarang ini pernah melewati masa muda? Dan di saat kita masih muda, banyak hal yang bermanfaat yang mesti kita lakukan tapi kita tinggalkan hanya karena alasan kesulitan. Dan masih banyak lagi yang kita abaikan. Di saat kita muda, kita tidak pernah sadar betapa pentingnya usia muda itu. Jangan heran bila ada orang yang berambut putih berkata, laita syabab ya'udu yawman fa ukhbiruhum ma qaddamat. Sekiranya masa muda bisa kembali kepadaku walaupun sehari, niscaya aku akan beritakan kepada kalian yang muda, penyesalan ada di akhir tua, bukan pada saat muda. Kedua, khadrul afiyah la ya'rifuhu illa ahlul bala. Ketika dalam keadaan aman, tanah tidak berguncang, musibah tidak datang, saat itu kita tidak pernah sadar bahwa kedamaian dan aman adalah nikmat Allah yang paling besar. Yang tahu itu nikmat hanya mereka yang ditimpa musibah. Saat Anda dan saya duduk, kita tidak pernah sadar bahwa musibah itu pahit dan sungguh sangat menyedihkan, dan yang tahu pahit dan sedihnya hanya mereka yang ditimpa musibah. Yang ketiga, qadrus sihah la ya'rifuhu illa al-marda. Pentingnya waktu sehat, tidak ada yang tahu betapa penting kesehatan itu kecuali oleh mereka yang sakit. Anda, saya duduk di sini tidak merasakan apa-apa karena kita sedang dalam keadaan sehat. Tapi jangan Anda tanya mereka yang terbaring di rumah sakit. Mereka lah yang paling tahu betapa mahal sehat itu. Dan Allah selalu memberikan yang termurah dan yang termudah bagi kita hambanya, kesehatan, dan itulah nikmat Allah. Yang keempat, khadrul hayat la ya'rifu illa al-mauta. Tidak ada yang tahu betapa pentingnya itu hidup. Tidak ada yang sadar bahwa kehidupan itu penting untuk kita beramal, kecuali yang tahu itu ketika ajal telah menjemput. Saat itu baru kita sadar ternyata hidup terlalu banyak disia-siakan. Bisa dipahami, Bu, Pak? Baik. Kemudian ada ungkapan dari Abu Aliyah Al-Imam Al-Allamah Abu Aliyah Ad-Daqqaq rahimahullah. Apa beliau katakan? Man aktsara min dzikril maut ukrimat bi thalatha. Barang siapa atau siapa saja yang suka dan sering mengingat kematian walaupun belum saatnya mati, sadar bahwa dia pasti akan mati. Orang seperti ini
Kata beliau, ukrima bitsalasa, Allah akan berikan dia 3 kemuliaan. Yang ingat mati, bukan yang lupa mati. Yang ingat mati, dia akan Allah berikan 3 kemuliaan. Yang pertama, ta'jilul taubah. Kalau buat dosa, ia orang paling cepat segera bertobat. Ketika salah dan khilaf, ia orang yang paling cepat sadar dan insaf. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang ingat mati. Yang ketiga, yang kedua, dikatakan oleh beliau qana'atul qalbi. Orang yang suka dan sering ingat kematian, maka Allah akan berikan di hatinya perasaan merasa cukup dengan apa yang ia dapat. Orang yang ingat mati, ibu, berapapun rezeki Allah kasih, disyukurinya. Mau lebih dia bersyukur, mau pulang modal dia bersabar, mau rugi dia meminta kepada Allah perlindungan. Itu orang yang ingat mati. Kemuliaan yang ketiga, ketika seseorang banyak mengingat kematian, maka Allah akan berikan kemuliaan yang ketiga kepadanya. Apa itu, ibu? Nasyatun fil ibadah. Orang ini pasti rajin beribadah kepada Allah. Orang kalau ibadah ada 2 macam. Ibadah sendirian dan ibadah berkelompok, namanya jamaah. Orang yang selalu sholat berjamaah di masjid 5 waktu, katakanlah seperti itu, ini hukumnya loh. Orang yang selalu menjaga sholat berjamaah di masjid atau di rumah, suatu saat ketika dia berhalangan, suatu saat ketika dia uzur, tidak bisa lagi sholat berjamaah. Tahu ibu, kata ulama syariat, sekalipun ia uzur sholatnya sendirian, tapi pahalanya tetap dihitung berjamaah. Allah bisa karena biasa. Kalau orang nanti berjamaah baru Allah reken. Jadi paham? Berikut, wa man nasiyal mauta ruqiba bi thalatha, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Tapi kalau orang suka dan tidak mau ingat bahwa dia tidak suatu saat akan mati, lupa mati ini maksudnya. Orang yang lupa mati, ruqiba bi thalatha, kata beliau, Allah akan berikan dia 3 kehinaan. Yang pertama, taswifut taubah. Orang ini suka menunda taubat. Sudah sepantar Joko. Nanti Jo, kalau so senang baru kita pergi di haji. Nanti Jo, kalau so ada rezeki baru ikut pakai umrah. Nanti Jo, kalau hati so sadar baru sholat berjamaah. Ini kata nanti, dan nanti ingat, nanti adalah sesuatu yang akan datang, dan hari esok adalah milik Allah, bukan milik kita manusia. Jadi paham? Ini kehinaan pertama orang yang lupa mati. Kehinaan yang kedua, tarkur ridha bil kafaf, tidak pernah ridha dengan apa yang Allah berikan. Ada sehat lupa daratan, banyak rezeki lupa sholat, dapat kedudukan putus silaturahim, terima arisan lupa balas. Contoh, kan cuma contoh, senang terima lupa balas. Kira-kira Ustaz, hukumnya orang terima arisan kok tidak mau balas itu apa? Ini saya jelaskan sedikit karena banyak anggota ibu-ibu. Bapak-bapak jarang ikut arisan, tapi satu kali ambil kalah uang kas. Ustaz, kira-kira bagaimana arisan yang tidak terbalas atau dibalas? Perhatikan, ini kata Nabi bagi yang terima arisan. Jangan bilang yang tidak ada hadis arisan, ada. Nabi katakan begini, man akhadha amwalan nas
Barang siapa yang mengambil harta manusia, artinya entah itu dengan cara minta, paksa, pinjam, janji, namanya mengambil harta manusia. Farudduha, kemudian dia ada niat dan mau mengembalikan pinjaman itu, apa kata Allah? Raddahallah, maka Allah akan beri dia kecukupan untuk mampu membayar hutangnya. Yang penting ada niat mau bayar. Kebanyakan suka terima hilang itu niat kesepulang. Nanti ketua dan badan pengurus datang ulang-ulang kaget, campur baku ambil, baku lepas di Facebook. Itu DP akhir. Nabi bilang, man akhadha amwalan nas fa'atlafah, siapa yang mengambil harta manusia dan tidak punya niat ingin mengembalikan, atlafahullah, Allah akan binasakan ia dengan cara pertama, Allah persempit rezekinya. Pun kalau dia dapat kelebihan, pasti dia akan mendapatkan kerugian dari kelebihan yang dia dapat. Ketiga, hidupnya tidak akan pernah tenang, silaturahim terputus, kebencian yang ada di tengah-tengah masyarakat untuknya. Ini yang Nabi katakan, Allah akan binasakan sebelum datang kematian. Maka saya anjurkan, mari berbanyak arisan. Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, ini kehinaan yang pertama. Yang kedua, tarku ridha bil kafaf. Berapapun yang dia terima, dia tidak pernah ridha dengan kata cukup. Dan yang ketiga, ini orang yang lupa mati. Nabi katakan, kehinaan yang ketiga Allah berikan kepada mereka yang lupa mati, yaitu at-takasul fil ibadah. Orang ini malas untuk beribadah. Kalau ciri-ciri tiga ini ada satu di antara itu sama diri kita, pastikan kita termasuk golongan orang yang lupa akan kematian. Manusia percaya kepada kematian, tapi tidak pernah yakin dengan maut. Anda, saya, tanpa kecuali, ketika dibilang mati, kita percaya adanya kematian. Karena setiap saat kita melihat ada kematian yang terjadi. Tapi kenapa Ustaz mengatakan percaya kepada kematian tapi tidak yakin dengan maut? Karena banyak orang menempuh bahaya dan tidak perhitungkan keselamatan. Itu menunjukkan bahwa dia percaya mati tapi tidak yakin dengan kematian, yaitu al-maut. Makanya Nabi katakan, al-maut akbarul mau'idhah. Mati itu adalah peringatan paling besar. Hal yang paling penting sebelum saya tutup, seorang anak muda bertanya kepada seorang guru agama, Pak Kiai, kenapa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Kan kalau membunuh itu menghilangkan nyawa, sedangkan kalau fitnah itu kan cuma bicara. Masa menghilangkan nyawa itu lebih rendah daripada bicara? Kata sang guru, kalau begitu pulang ke rumahmu, ambil bulu-bulu ayam dan bawa dengan kantong ke sini. Ibu pulang ke rumah, ambil bulu-bulu ayam. Kata guru, cabut itu bulu-bulu ayam dari tangkainya dan masukkan ke kantong plastik. Setelah dia melakukan, kata sang guru, kau pergi di atas bukit dan tunggu angin bertiup. Kau buka kantong yang ada bulu-bulu tadi. Sampailah di atas bukit. Ketika angin datang, ia buka. Kemudian apa yang terjadi itu? Maka mulai berterbangan bulu-bulu itu ke berbagai penjuru arah mata angin. Sampai tidak tersisa satupun bulu-bulu lagi di dalam kantong. Ia datang kepada sang guru dan berkata, Guru, sudah saya laksanakan. Sekarang apa jawabannya? Kenapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Kata gurunya, kau balik ke tempat kau tadi, kau kumpulkan kembali bulu-bulu ayam tadi dan masukkan ke kantong. Apa katanya? Guru, kalau yang pertama saya sanggup melakukannya, tapi
Tapi yang kedua, mustahil saya mengumpulkan bulu-bulu yang telah berterbangan di berbagai arah mata anak. Kata guru tadi, hai anakku, seperti itulah fitnah bila kau sebarkan. Kau mudah mengucapkan dan menulisnya di media sosial. Tapi ingat, kau tidak akan mungkin mengumpulkan semua apa yang kau sebarkan. Dan setiap ucapan dan tulisan itu adalah sebagai tambahan dosa untuk memperberat amal buruk kita manusia. Makanya setiap kesempatan takziah, saya pribadi, kita semua selalu diingatkan oleh agama untuk berhati-hati memegang handphone. Kadang dia bermanfaat, walaupun jadi sering dia mendatangkan mudarat. Bukankah silaturahim bisa putus hanya karena salah ketik? Bukankah banyak masuk ke WA itu sesuatu yang tidak jelas? Anggaplah itu barang yang mudah. Tapi ingat, kita percaya kepada kematian tapi tidak yakin kepada maut. Mautlah akhir segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.